Yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Ini kalau kita udah ngomongin akulah roti hidup, Tuhan Yesus juga bilang dia adalah terang dunia, Om. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah ini Om, di Yohanes 9 ayat 5 juga sama gitu. Akulah terang dunia katanya. Ya, ini gimana Om penjelasannya Om? Jadi kalau orang mengikut Tuhan Yesus dengan setia, itu selalu mendapatkan bimbingan secara rohani gitu. Jadi tidak akan kita tersesat. Asal kita ikut Tuhan Yesus tidak mungkin tersesat. Tuhan itu punya jalan, punya cara untuk mengembalikan kita kepada jalan yang ditentukan itu, jalan kebenaran itu. Jadi yang penting itu hati kita mau taat ya, mau nurut meskipun tidak mudah. Jadi yang penting kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita. Nanti Tuhan Yesus punya cara untuk membimbing kita dari hari ke hari, mengalami berbagai macam pencobaan, berbagai macam rintangan, berbagai macam persoalan. Jangan khawatir, jangan sampai bingung, karena Tuhan Yesus tahu semua yang kita alami. Jadi percayalah, kalau mengikut Tuhan Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Nah, Om, ini perkataan ini Om sering dibilang juga ini artinya gereja katanya Om, atau orang Kristen gitu, sering diartikan seperti ini katanya. Karena kita dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan gitu Om. Nah ini gimana Om sebetulnya? Ya, jadi Tuhan Yesus sudah merencanakan supaya setiap orang yang percaya pada Tuhan itu dipersatukan di dalam gereja. Bukan berarti seluruhnya satu gereja yang besar, bukan. Tapi kan Tuhan berkata, di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah itu maksudnya Tuhan Yesus tidak mau kita itu bergumul sendirian, berperang sendirian. Selain Tuhan Yesus menyertai kita, tapi juga Tuhan Yesus maunya kita tuh ada teman-teman seiman, saudara-saudara seiman, begitu. Itu sudah rencana Tuhan. Jadi seperti juga misalnya itu bara api itu yang dulu kita sudah bahas. Jadi bara api itu kalau dipisahkan dari tempat perbaraan akan padam. Jadi supaya kita tetap panas ya harus bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, gitu. Ada yang sombong, saya bisa hidup sendiri secara rohani. Jangan, kita itu sudah ditakdirkan supaya kita mempunyai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Iya Om. Itu juga mungkin sebabnya ya Om, Tuhan Yesus bilang kamulah garam dan terang dunia gitu Om ya. Karena akulah terang dunia, jadi kamu juga terang dunia gitu. Ya betul, jadi Tuhan Yesus tidak menginginkan kita menyendiri, karena kalau menyendiri itu tidak kuat. Bagaimana bisa jadi terang kalau sendirian? Nah itu ya saya ada yang misalnya seperti lilin yang kelap-kelip gitu. Ya enggak, itu kita memang harus berfungsi menerangi orang ya di dalam kehidupan itu. Tapi Tuhan mau kita ini bersatu lah, biarpun dari 2 orang 3 orang itu. Jadi supaya terangnya bisa kelihatan juga dan tidak akan padam kalau ada saudara-saudara seiman gitu ya. Tentu saja saudara seiman ya harus saling mendukung lah. Gitu. Kan gak ada gunanya ya kalau terang ada di dalam terang gitu. Jadi terang itu berguna kalau justru dalam kegelapan gitu ya. Jadi itu kita serahkan kepada rencana Tuhan gitu. Jadi ada waktunya kita perlu berkumpul, ada waktunya kita diserahkan itu untuk menjadi saksi gitu ya. Tapi tetap kita memerlukan saudara seiman supaya kita kuat. Jadi kita kalau sendiri-sendiri itu tidak akan kuat, akan padam lah. Om. Nah Om, bagaimana supaya orang Kristen itu
bisa menghayati. Kan sekarang ini akhir-akhir ini ya karena mau akhir zaman sih. Akhir zaman ya, bukan zaman akhir ya. Tersalah nih. Kan di akhir zaman kita ini. hidup di kita hidup di zaman akhir mendekati akhir zaman. Nah, itu Om. Kita hidup di zaman akhir mendekati akhir zaman ini Om. Kan banyak orang Kristen yang sepertinya tidak menghayati Om, bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang di hatinya gitu. Boro-boro dia menjadi terang di luar gitu Om. Di hatinya aja mereka tidak menghayati ini. Nah, ini gimana Om supaya mereka yakin bahwa terang kehidupan itu dalam Tuhan Yesus itu indah gitu Om. Ya, itu sudah dituliskan juga bahwa di menjelang kedatangan Tuhan itu banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, Om. Padahal setiap kita yang sudah lahir baru itu membutuhkan juga saudara seiman supaya kita saling menguatkan dan bisa menjadi saksi bersama-sama. Oh Itu iya. jarang ada orang yang sendirian menjadi saksi Tuhan gitu. Iya. Maka Tuhan menciptakan gereja. Itu tempat kita bertumbuh bersama, dikuatkan bersama gitu. Yesus kan menerangi kegelapan ya Om. Satu-satunya pribadi. Ini saya ngutip dari William Barclay Om. Yesus adalah terang yang menerangi kegelapan. Ia adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan hidup dari kekacauan gitu. Emang betul sih Om, kalau gelap nggak bisa lihat jalan. Jadi kalau waktu dulu Tuhan Yesus satu-satunya terang dunia. Nah, sesudah dia mempunyai murid-murid, Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Jadi kalau sekarang terang dunia itu adalah orang Kristen yang sudah lahir baru, gitu. Nah, Tuhan Yesus terang dunia ya bagi orang percaya dengan cara mempelajari firman Tuhan, dengan banyak berdoa. Nanti di saat-saat gelap pun Tuhan akan memberikan terang baik melalui firman-Nya maupun melalui Roh Kudus-Nya. Tetapi kita ini secara bersama-sama dengan saudara seiman, kita inilah terang dunia gitu untuk menerangi orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Itu rencana Tuhan atas orang Kristen dan atas gerejanya. Walaupun kita jadi terang itu kadang walaupun ketika kita berusaha menjadi terang itu kadang ada aja Om ya yang menutupi gitu, menghalangi sehingga supaya nggak kelihatan terangnya. Makanya kita memerlukan gereja itu di situ. Iya. Kembali dikuatkan, kembali lagi dipanaskan, kembali lagi bisa mengeluarkan cahaya gitu. Iya. Maka orang Kristen tidak boleh lepas dari gereja, cuman ya jangan sembarangan juga kan, ada gereja-gereja aliran sesat ada. Udah makin banyak. Tapi kita tetap memerlukan gereja yang mementingkan firman Tuhan. Roti hidup itu ya Om ya, yang penting ya Om. Jadi balik lagi kan ya Om, semuanya berkaitan. Om, jadi kalau gitu Om, dengan cara praktis yang bagaimanakah sebaiknya kita supaya menjadi terang itu, supaya kelihatan terang gitu Om? Kan ada yang pura-pura alim, padahal Yudas kayak Om. Jadi pertama kita sendiri setiap hari yang memastikan kita mendapatkan cukup ya firman Tuhan dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, begitu kita keluar dari rumah, itu seharusnya sudah bisa menyinarkan terang itu dengan sikap ya, dengan perkataan, dengan perbuatan gitu. Kadang-kadang orang Kristen yang dekat dengan Tuhan itu dari senyumannya, dari sinar matanya, ya dari sikapnya, sudah itu menjadi terang gitu. Jadi apalagi kalau kita ada kesempatan untuk bersaksi ya, dengan perbuatan, dengan kesaksian gitu. Apalagi juga kalau ada teman-teman saudara-saudara seiman yang bersama-sama saling mendukung. Maka ini harus tahu nih, orang Kristen itu harus saling mendukung. Tidak boleh ada orang Kristen yang egois terhadap saudara seimannya. Tidak boleh, apalagi hamba Tuhan gitu ya. Itu betul-betul harus perhatian terhadap setiap yang mengaku dirinya Kristen. Harus diperiksa apakah orang itu sudah mengalami keselamatan lahir baru atau belum. Kalau sudah mengalami keselamatan lahir baru, berusaha supaya bisa bertumbuh bersama. Itu sangat penting.
kita seramah, senyum gitu ya Om ya, menunjukkan keramahan lah supaya kelihatan terang gitu. Tapi kalau kita senyum sama orang gitu, tapi Om dulu pernah bilang asal jangan senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Maksudnya kita mau nunjukin bahwa kita itu ramah ya Om. Tapi kadang kita udah senyum, orang malah mukanya cemberut, jutek. Nah itu gimana Om? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya begini, saya dulu bekerja ya di itu, waktu di Jatiluhur ada proyek itu ya. Nah itu waktu saya bekerja di gudang ya, itu ada orang tua, tapi dia bukan Kristen, tapi dia lihat dari wajahnya aja katanya, Pak Yan ini sudah memancarkan katanya cahaya katanya ya. Tetapi ya tidak semua orang menyadari oh itu orang Kristen karena bisa kelihatan dari wajahnya. Tapi sebenarnya kalau orang Kristen yang lahir baru dan sudah bertumbuh itu bisa dibedakan dari cahaya wajahnya gitu. Meskipun ada juga orang yang bukan Kristen cuma ceria, juga ada cahaya wajahnya. Cuman ya bedanya itu kalau orang Kristen itu kan memancarkan kasih Kristus, cahaya Kristus. Kalau orang yang belum mengalami keselamatan ya itu hanya mencerminkan kepribadiannya, kayak kadang-kadang ada yang pribadi yang ceria, pribadi yang positif gitu. Cuman ada aja bedanya, meskipun ya orang kadang-kadang sulit membedakannya. Tapi biarlah kita, setiap orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah itu dengan sikap yang penuh kasih lah, itu ceritanya. Iya Om. Ya, sikap yang penuh kasih gitu. Iya, makanya Om, karena kita saking terang ya Om ya, saking terangnya orang Kristen, orang jadi takut silau. Lihat orang Kristen tuh silau. Sebenarnya jarang yang begitu, karena zaman sekarang itu orang Kristen pun mempunyai masalah yang berat di dalam kehidupannya, dan meskipun Tuhan Yesus menjanjikan kemenangan, tapi masih banyak orang Kristen yang imannya masih lemah gitu. Jadi makanya kita harus saling membantu, saling menguatkan iman tuh di situ. Barulah nanti kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus bersama-sama gitu. Jadi tidak semua orang Kristen itu memancarkan cahaya gitu. Hanya orang yang imannya kuat ya, kasihnya sudah bertumbuh gitu. Kan dari buahnya ya Om bisa kelihatan orang itu bercahaya atau enggak gitu. Penuh kasih atau enggak. Nah itu yang tidak bisa dilupakan tuh ya, Tuhan Yesus sudah mengatakan begitu. Dari buah-buahnya kita bisa mengenali pohon itu gitu. Sebab sekarang ini ada orang-orang yang punya kepribadian yang meskipun bukan orang Kristen, punya kepribadian yang positif, yang bagus, sepertinya bercahaya juga. Oh iya Om. Tapi nanti dari buah-buahnya akan kelihatan ya, gitu. Jadi ingat yang di Matius ya Om ya. Kan kalau kita kita kan pelita gitu, cahaya. Kalau ditaruh di bawah disembunyikan nggak kelihatan dong cahayanya. Iya kan Om gitu. Jadi gimana? Ya jadi artinya kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh ya punya Tuhan Yesus di dalam hatinya, dalam hidupnya, itu tidak bisa bersembunyi sebenarnya. Itu maksudnya. Tidak bisa bersembunyi. Meskipun kita tidak ingin dia koar-koar tentang Tuhan Yesus gitu. Tapi dari sikap kita, cahaya wajah kita, mata kita gitu, itu orang lama-lama sih lihat ini orang beda katanya. Nah, nanti orang pikir, oh jangan-jangan ini orang Kristen kali ya katanya. Iya. Gitu. Ya kan karena Tuhan Yesusnya terang dunia. Terus kita kan kalau di firman Tuhan kan demikianlah hendaknya terang kita itu dilihat semua orang gitu ya. Nah, jadi gimana tuh? Ya itu kehendak Tuhan begitu. Cuman kan orang Kristen kadang-kadang imannya lemah, kadang-kadang dia sedang mengalami masalah yang berat lalu dia belum mengalami kemenangan, meskipun Tuhan Yesus menjanjikan kemenangan. Tapi ya orang Kristen kan banyak yang masih belum terbina
firman Tuhan setiap hari, Iya. harus betul mengandalkan Tuhan dalam doa setiap hari, juga tidak lupa bersekutu dengan saudara seiman. Jadi banyak orang Kristen juga bermasalah dengan hidup rohaninya gitu. Iya, iya. Tapi kalau orang Kristennya betul-betul ya selalu dekat hidup dengan Tuhan dan tidak lupa bersekutu dengan saudara seiman, itu otomatis di situ dia memancarkan cahaya dari Tuhan Yesus. Iya. Gitu. Tapi tidak semua begitu. Iya sih Om. Ya itu kan karena demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan semua orang gitu kan Om. Supaya ya Bapak dipermuliakan kan lah Om gitu. Itu kan susah Om. Kan supaya kelihatan kita berbuat baik gitu, ramah, kan terangnya kelihatan gitu Om. Supaya memuliakan Bapak kan yang di surga gitu, tapi gimana? Ya. Jadi kita juga jangan dibuat-buat. Hiduplah secara wajar gitu. Iya, iya. Tetapi dalam kehidupan pribadi dengan Tuhan itu punya hubungan yang intim dengan firman-Nya, dengan doa, dan juga tujuan menjadi saksi Tuhan gitu. Iya. Nah itu tanpa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat ya nanti jadi kayak orang munafik. Iya Om. Dan juga kadang dimanfaatin Om. Selain dibilang wah kamu munafik, dimanfaatin juga karena kita kan baik gitu. Terang dibohongin orang lah atau apalah gitu. Gitu Om. Susah ya Om jadi terang. Ya sebisa mungkin kita wajar ya, yang hidup wajar dan persekutuan dengan Tuhan itu jangan lupa ya, disiplin saat teduh, baca firman, berdoa, berserah, taat di dalam kehidupan sehari-hari. Itu jangan lupa, itu kan yang prinsip-prinsip yang pentingnya gitu. Iya Om, betul. Kan Tuhan Yesus terang dunia Om ya. Jadi ada cahaya kemuliaan Tuhan di dalam diri kita gitu. Itu betul gak ya Om? Nah kalau Tuhan Yesus itu kan memang persekutuan dengan Bapa itu tidak pernah terputus ya. Iya. Bahkan dia sendiri adalah firman itu yang menjelma menjadi manusia. Nah kalau kita ya harus betul-betul persekutuan dengan Tuhan Yesusnya, jangan pernah putus ya. Persekutuan dengan firman, dalam doa, dalam kebergantungan dengan Tuhan. Nanti lama-lama akan kelihatan cahayanya, makin lama makin terang gitu. Iya. Tapi bukan dibuat-buat. Iya, maksudnya nggak dibuat-buat gitu. Jadi karena kita mengimani, menghayati Tuhan Yesus itu terang dunia, maka kita berarti ada cahaya terang itu kan Om ya, untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Oke Om. Udah jelas banget nih Om tentang terang hidup ya Om. Sebetulnya terang hidup ya. Akulah terang hidup. Ya, terang, kalau Tuhan itu kan terang dunia. Ya. Nah, kita kalau bersama-sama menjadi terang dunia. Nah, kalau terang hidup itu maksudnya menerangi kehidupan manusia. Itu Tuhan Yesus itu menerangi kehidupan manusia. Terang hidup itu maksudnya Tuhan Yesus yang menerangi kehidupan manusia. Ya. Karena kita di dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan, baik dosa maupun kebingungan orang, ketidakpercayaan manusia kepada Tuhan. Jadi dunia ini tambah gelap dengan dosa dan ketiadaan iman gitu. Iya Om. Bukan gelap mati lampu kan Om. Kegelapan dosa ya Om ya, kegelapan karena dosa gitu. Ya betul. Baik, ya itu Tuhan Yesus terang hidup ya. Jadi terang dunia itu juga bagi orang percaya itu harus betul-betul setiap hari bersekutu dengan Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Kita bisa membagikan terang Tuhan Yesus itu secara tidak dibuat-buat gitu ya. Lalu Tuhan Yesus itu apa tadi satunya lagi, roti hidup. Roti hidup. Akulah roti hidup. Nah, ya, jadi itu kita harus betul-betul tiap hari makan makanan rohani dari firman Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan Yesus supaya kita kuat dan supaya kita bisa menolong orang-orang di sekeliling kita, terutama ya baik saudara seiman yang lemah maupun juga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kadang-kadang itu ada satu kesaksian tersendiri, kita tidak banyak ngomong tapi mereka melihat
oh lainnya katanya orang Kristen itu sikapnya, katanya perkataannya, kehidupannya, katanya gitu. Itu sudah satu kesaksian. Jadi kita tidak banyak keluar-keluar, tapi sudah menjadi kesaksian yang jelas. Nah, lalu di situ nanti ada kesempatan kita bercerita tentang Tuhan Yesus gitu. Ya Om. Oke Om, terima kasih Om untuk penjelasannya. Sahabat Alpetra, kita sudah menerima penjelasan sehingga kita bisa memahami apakah arti dari akulah terang dunia dan akulah roti hidup. Dan tentunya nanti kita akan membahas yang lebih menarik lagi dan tentunya menguatkan iman kita. Baik Om, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Maranatha.